seharusnya didengar, tidak direspon berlebihan, apalagi dituduh dengan ini merupakan suatu tindakan makar. Makar itu ancamannya sangat serius. Dan kalau kita melihat tindak pidana makar itu ada beberapa elemennya. Salah satunya adalah ingin menggulingkan pemerintahan. Kedua, ada mencoba pencobaan pembunuhan terhadap kepala negara, dan itu sama sekali tidak ada di dalam ekspresi One Piece di masyarakat separatis ini. Ya, pertama-tama mungkin kita kalau melihat statement-statement di publik oleh pemerintah, baik itu anggota DPR, itu kita bisa melihat itu sangat berlebihan, apalagi disertai dengan ancaman pidana yang dimana sebenarnya ini salah satu ekspresi impulsif, reaktif yang tentunya sangat berlebihan kalau kita benar-benar memahami apa yang menjadi sedang hype di masyarakat, pop culture yang sedang ramai di masyarakat. Ini sebenarnya sebelum Agustus ini pengibaran bendera One Piece itu sebenarnya sudah ada di masyarakat. Sudah lama. Jadi menjadi polemik ketika para pejabat, para orang-orang di pemerintahan ini memasukkan ke dalam konteks kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus ini. Itu yang ada problematika di sana. Jadi ini reaksi yang berlebihan, dan juga sebenarnya pemerintah kurang memahami apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat. Jadi, ketika kritik kegelisahan ditanggapinya dengan ancaman balik, saya nggak ngerti lagi. Iya. Sebenarnya karena masyarakat melihat kita turun ke jalan, Indonesia gelap kemarin dianggap ditunggangi oleh koruptor. Jadi turun ke jalan aja tidak didengar, apalagi menyuarakan lewat jalur-jalur formal. Jadi mereka mencoba medium-medium pop culture untuk mengekspresikan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, apa yang menjadi kegelisahan mereka. Jadi seharusnya pemerintah itu lebih rileks menanggapi ini. Di masyarakat itu ada kritik yang orang mencoba menyuarakan dalam konteks Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan saya juga tidak setuju tadi mendengar ada analogi ibu dan anak terhadap pemerintah dengan masyarakatnya. Ini sebenarnya analogi itu kurang tepat. Kalau analogi orang tua dan anak itu seolah-olah negara bisa memaksakan apa yang menurut orang tua itu tidak benar. Padahal itulah analogi yang tidak tepat untuk dibawa ke konteks bernegara. Jadi konteksnya adalah pemerintah ini harus melihat masyarakat ini sebagai orang yang membayar pajak dan mereka punya hak untuk bersuara. Jadi ketika mereka bersuara, apakah itu menggunakan bendera One Piece atau medium apapun itu, ini adalah bentuk jeritan suara masyarakat melalui hal-hal yang pop culture ya. Banyak masyarakat akhirnya menyuarakan kritik itu melalui pop culture karena ya balik lagi sering dianggap ditunggangi lah, ada backingnya. Bahkan ada salah satu pejabat yang menyebut harus ditangkap atau minimal diinterogasi siapa yang menyuruh untuk mengibarkan berlebihan. Iya, dan lebih dari itu sudah ada razia kita lihat ada penghapusan mural, ada penarikan ibaratnya penyitaan bendera One Piece di beberapa daerah. Jadi seperti yang saya bilang tadi sangat berlebihan. Tapi kalau kita flashback ke belakang, sebenarnya ini memang gaya-gaya pemerintah dalam menanggapi kritik selalu berlebihan, kayak seolah-olah nggak mau mendengar kritik karena ada doktrin dari pemerintah yang selalu diulang-ulangi bahwa ini Indonesia baik-baik aja kok. Tapi ketika mendengar suara yang berbeda bahwa kita ada masalah, mereka tuh bereaksi, dan reaksinya sering berlebihan. Dalam konteks ini masyarakat menggunakan One Piece lah yang menjadi sasaran yang dianggap sebagai makar. Dari dulu ketika kita di NGO juga mengkritik pemerintah, kita dianggap pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Jadi karakter anti kritik ini sudah ada sebenarnya. Tapi dalam konteks kemerdekaan RI sekarang ini adalah konteksnya One Piece yang menjadi spotlightnya ada di One Piece. Nah mungkin nanti dalam kesempatan yang berbeda lain lagi mediumnya. Jadi masalahnya ada di pemerintah yang tidak ingin terbuka mendengarkan kritik. Jadi pemerintah ini seolah-olah takut pada bayangan sendiri. Ya sebenarnya ya apa yang cerita One Piece ini adalah cerita fiksi, namun sayangnya ada ketakutan terhadap fiksi itu sendiri di Indonesia. Jadi kita
adalah mungkin sangat fiktif ketika pemerintah takut terhadap fiksi, tapi itu kenyataannya di Indonesia. Tapi dulu memang ada yang presiden yang ketakutan dengan film Olympus Has Fallen. Iya. Tapi kembali lagi kami dari Amnesty International melihat berhentilah membuat statement-statement berlebihan. Biarkan masyarakat merayakan 17 Agustus ini dengan dengan penuh semangat. Apabila menggunakan atribut One Piece nggak ada masalah selama tidak ada pelanggaran hukum di sana. Itu malah lebih ramai. Dan razia-razia di masyarakat, intimidasi. Bayangkan Mbak, ketika ada salah satu di daerah itu update di status di WhatsApp terus didatangin dan disita benderanya, itu ketika seorang warga yang tidak pernah bertemu aparat dan didatangi aparat itu berseragam, itu menyeramkan. Yes. Dan itu membuat ketakutan di masyarakat. Apakah ini yang ingin disampaikan ke pemerintah bahwa jangan coba-coba untuk memasang bendera One Piece, nanti kamu bisa didatangin aparat? Saya rasa atau gini Mas bahasanya, jangan coba-coba untuk mengkritik. Jangan coba-coba mengkritik pemerintah, itu bisa juga melihat dari sana, tapi come on, ini hal-hal yang harusnya fun, lucu, One Piece ini dibawa santai aja, jangan dibawa terlalu serius. Apalagi dalam momen 17 Agustus ini di mana negara perlu menyatukan masyarakat, dan dengan membuat statement-statement seperti ini sebenarnya membuat friksi di masyarakat. Jadi seolah-olah orang yang suka One Piece itu tidak nasionalis, iya kan? Padahal tidak seperti itu faktanya di lapangan. Jadi berhentilah takut pada bayangan sendiri. Jadi harus lebih rileks menanggapi razia-razia di masyarakat, dihentikan, dan harus ada statement tegas dari pemerintah. Oke, silahkan masyarakat ketika ingin mengkritik pemerintah menggunakan One Piece, silahkan. Selama tindakan tersebut tidak disertai dengan kekerasan. Jadi ataupun intimidasi ya. Ekspresi damai,